Assalamualaikum Solihah, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai ini disebut juga dengan pecahan ekivalen. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat dua buah pizza berukuran sama besar. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar, dan pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jika Edo mengambil 2 potong bagian pizza dari pizza yang dipotong 8, artinya Edo mengambil 2/8 bagian pizza. Sedangkan jika Lani mengambil 1 potong pizza dari pizza yang dipotong menjadi 4 bagian, artinya Lani mengambil 1/4 potong pizza. Anak solihah, menurut kalian pizza siapa yang paling banyak? Yang diambil oleh Edo atau yang diambil oleh Lani? Coba kalian perhatikan potongan pizza mereka. Potongan pizza Edo yaitu 2/8. Walaupun potongan pizza Edo ada 2, tetapi jika dibandingkan dengan potongan pizza Lani yang hanya 1, nilainya tetap sama, ukurannya tetap sama. Artinya 2/8 senilai dengan 1/4. Bentuknya saja yang berbeda, namun nilainya tetap sama. Anak solihah, yang perlu kalian ingat untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara yang pertama, kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 6/12. 6 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi dengan 2. Kita harus mulai dari bilangan yang terkecil dulu ya. Bu, kenapa langsung 2? Karena kalau dibagi dengan 1 hasilnya akan tetap sama. Jadi 6/12 sama-sama kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 2. Selain itu, 6/12 juga bisa sama-sama dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, 6/12 senilai dengan 2/4. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 6/12. Pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi, 6/12 senilai dengan 12/24.
Selanjutnya bisa juga kita kalikan dengan angka 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 6 per 12 senilai juga dengan 30 per 60. Bu, kok dari dikali 2 langsung dikali 5? Boleh nggak saya kali 3 dulu? Boleh. Di sini Ibu hanya contoh saja. Kalau dikali boleh bebas. Terserah kalian mau dikali berapa. Kalau yang dibagi tadi, pembilang dan penyebutnya harus sama-sama bisa dibagi. Kalau dikali kalian bebas. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya, tentukan pecahan yang paling sederhana dari 20 per 24. Pertama, kalian harus membaginya dari bilangan 2. Kenapa dari 2 sih, Bu? Karena kalau dibagi dengan 1, hasilnya akan tetap sama. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bu, bisa nggak Bu dibagi dengan 3 langsung? Ingat ya, pembilang dan penyebutnya itu harus bisa sama-sama dibagi. Coba kalau kita bagi 3. 20 dibagi 3 bisa nggak? Tidak bisa. Walaupun 24 bisa dibagi dengan 3. Maka yang tetap kita pilih adalah angka 2. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi, yaitu tadi hasilnya 10 per 12. Selanjutnya kalian periksa 10 per 12 itu sudah paling sederhana atau belum. Jika masih bisa dibagi dengan bilangan yang lain, maka artinya belum sederhana. Berarti 10 per 12 masih bisa dibagi dengan 2 lagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 5 per 6. 5 per 6 ini sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Contoh yang kedua. Tentukan pecahan paling sederhana dari 15 per 20. 15 per 20 bisa dibagi sama 2 enggak? Tidak bisa. 15 tidak bisa dibagi dengan 2, karena 15 adalah bilangan ganjil. Walaupun 20 bisa dibagi dengan 2. Kita tidak boleh membaginya dengan 2, karena pembilangnya tidak bisa dibagi dengan 2. Lalu kita coba dibagi 3 bisa tidak? 15 dibagi 3 bisa, namun 20 dibagi 3 tidak bisa. Kita coba dibagi 4. 15 dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa. 20 dibagi 4 bisa, namun tadi pembilangan tidak bisa. Oh, coba kalau 5 deh. 15 dibagi 5 bisa kan? 20 juga bisa dibagi 5. Maka kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4.
Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 15/20 adalah 3/4. Dan contoh yang ketiga, tentukan pecahan paling sederhana dari 12/18. 12/18 bisa sama-sama dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi 12/16 disederhanakan menjadi 6/9. Kemudian kalian cek nih, 6/9 itu masih bisa disederhanakan lagi nggak? Oh, ternyata masih bisa. 6/9 bisa sama-sama kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya 2/3. 2/3 ini sudah yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Anak solih-solihah, sekian materi untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Jangan lupa jaga kesehatan.